Jadi mungkin kayak semacam gini, Membungkam. apapun yang terjadi pokoknya bungkam mereka, karena mereka lah yang bisa membongkar kebenaran ini, kan gitu. Ini sebenarnya yang membuat kemudian peta pertempuran digeser. Dari saya jauh-jauh hari sudah tahu ini. Iya. Ketika Roy dibungkam, ketika Rismon dibungkam, ketika Tifa dibungkam, akan muncul 1000 Roy, 1000 Rismon, 1000 Tifa. Saya pastikan itu. Dokter, ini kan sebenarnya kalau kita baca kan pertarungannya sepertinya seperti yang saya katakan tidak di situ lagi. Kita ribut mengenai soal ijazah, hak publik dan lain sebagainya. Ya oke, itu silakan Anda terus tuntut sampai kiamat, kira-kira begitulah. Yeah. Tetapi yang dilakukan oleh penyidik Kamnek Polda Metro ini adalah Anda sudah ada terpenuhi pasal penghasutan misalnya. Anda terpenuhi pasal pencemaran nama baik dan penghinaan dan lain sebagainya. Tapi intinya mereka akan berkata bahwa ini nothing to do dengan pembuktian ijazah palsu lagi. Tapi ini adalah sebuah tindak pidana yang terlepas dari itu. Ya. Maka yang terjadi adalah kan permainan digeser dan Anda akan sibuk gitu. Apalagi ini mohon maaf ya Dokter Tifa. Apalagi kemudian tiba-tiba mereka menggunakan tangan besi. Karena ancamannya di atas 5 tahun, ya saya tahan dulu begitu, biar tidak bisa kemana-mana lagi. Itu maksud saya apa yang akan Anda lakukan? Saya ya, yang jawab saya ya. Iya. Jadi begini ya, risiko perjuangan itu kan memang berat. Iya. Ya, makanya yang mau berjuang menegakkan kebenaran itu sangat sedikit. Apalagi kita tahu bahwa yang sedang kita bongkar potensi kejahatannya ini adalah orang yang memang selama 10 tahun ini suka sekali menggunakan abuse of power. Ya. Nah, tetapi apakah kemudian saya dan mungkin teman-teman yang lain takut? Kalau kami takut dari sejak awal kami tidak melakukan ini. Tetapi apa? Apa artinya saya diberikan otak cerdas oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa artinya saya diberikan tugas sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang peneliti? Kalau saya diam saja. Artinya itu kalau saya sebagai orang yang dikarunia otak cerdas, sebagai orang yang diberi tugas Allah menjadi peneliti lalu saya diam saja, Allah sendiri akan melaknat saya sebagai setan bisu. Ya. Nah, apakah saya takut hukuman dunia lebih takut dibandingkan hukuman akhirat? Buat saya tidak. Apalagi di usia saya yang sudah melampaui setengah abad. Ada satu kata dari Pak Abdullah Al-Qatiri. Kami bertemu baru sebentar, tapi banyak sekali kata-kata dari beliau yang saya jadikan sebagai sebuah hikmah ya. Satunya begini, dokter, kita bersama-sama karena saya itu hanya menginginkan akhiratul hasanah. Itu saya ingat sekali. Itu kata kunci, akhiratul hasanah. Untuk apa sih kita mulia di mata orang dengan harta triliunan tapi didapat dari merampok harta rakyat? Untuk apa kita punya rumah megah 12.000 meter persegi dengan bunker yang dipesan khusus di bawahnya? Untuk melindungi siapa? Malaikat tidak akan bisa, orang tidak akan bisa terlindungi oleh malaikat dengan bunker, nggak bisa. Karena kebenaran itu ketika sudah mulai membuka maka dia akan menempuh jalannya, walaupun jalan itu sangat sakit, sangat sulit. Orang-orang mulia, orang-orang alim, ulama, apalagi nabi-nabi merasakan itu semua. Ya, kalau itu cuma katakanlah yang termul-termul itu katakan ya,
Wah itu takut tuh, nangis tuh dokter Tifa itu. Karena sebentar lagi akan dikasih baju Shopee gitu kan. Dikasih rompi orange. Kalau saya tuh cuma takut dikasih baju rompi, dari sejak awal saya tidak berbunyi. Seperti ilmuwan yang lain. Bisu aja, diam aja. Di dalam kampus, di dalam rumah. Ya kan? Diam aja, selamat dia di dunia. Tapi apakah selamat dia di akhirat? Saya lebih baik memilih saya selamat di akhirat. Ketika saya bertemu dengan Allah, jawaban saya tegas. Saya dalam sisa hidup saya menegakkan kebenaran. Seperti itu. Dan sekarang kekhawatiran saya apa sih? Anak-anak akan dijaga sama Allah. Ya kan? Nah, saya apapun risikonya, apapun yang terjadi, saya sudah ditugaskan Allah untuk menegakkan kebenaran soal ini. Karena ini bukan soal marwah kita, masyarakat, orang, itu marwah bangsa. Dan bagaimana kita menulis sejarah dengan begitu buruk, dengan kepalsuan-kepalsuan yang kemudian dilegitimasi. Sekarang nih pertanyaan saya, tadi kita Abang Refli Harun sudah sampaikan bahwa ini pertempuran digeser, bukan lagi soal ijazah. Kenapa? Karena sudah jelas kok ijazah itu palsu. Ya, saya punya bukti baru loh. Saya mendapatkan satu tumpuk dokumen fresh ya dari seseorang insinyur lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Lulus tahun 1985, wisuda tahun 1985. Oke. Saya terperanjat. Kenapa? Ijazahnya begitu indah. Ijazah sarjana insinyur kehutanan UGM, ijazahnya begitu indah. Dan ternyata Universitas Gadjah Mada, saya yang kemarin agak kecewa, saya menjadi bangga dengan melihat dokumen itu, melihat ijazah itu. Karena ijazah itu selain indah, ternyata UGM itu betul-betul mempersiapkan bagaimana supaya ijazah itu tidak dipalsukan. Dan terus terang ijazah itu sangat berbeda dengan yang kita lihat di internet selama ini. Ya, nah saya hari ini mendapatkan lagi spesimen fresh, ya, bahwa ternyata UGM itu di kurun waktu antara sekitar tahun 80 sampai 85 itu ternyata kan mengeluarkan 2 ijazah. Ternyata mengeluarkan 2 ijazah loh, ya. Ini saya baru dapat spesimen fresh. Bahwa ternyata dalam kurun waktu 1980 sampai 1985 dan mungkin lebih ya, itu di antara kurun waktu itulah yang kata orang itu dia mengklaim dia mahasiswa ya dan lulus tahun 85. Ternyata UGM itu mengeluarkan 2 ijazah. 2 jenis ijazah. 2 jenis ijazah. Satu sarjana. Oke. Satu sarjana, satu lagi sarjana muda. Nah, ini ya. Ternyata ya spesimen yang dibuat kata Betor Suryadi itu dibuat di UPP ya, itu ternyata spesimen sarjana muda. Dan yang relatively mudah dipalsukan. Karena ada, saya lihat, oh ternyata UGM betul-betul menggunakan layer-layer untuk ijazah sarjananya yang sulit sekali untuk dipalsukan. Ya, karena itu metode atau teknologi atau teknik pembuatan ijazah itu saya gunakan pada buku-buku saya. Jadi buku-buku saya kan saya sudah menerbitkan 4 buku ya. Itu saya juga menggunakan teknik itu supaya tidak bisa dipalsukan. Jadi ada teknik-teknik pencetakan tertentu. Itu yang hanya orang yang tahu saja. Tekniknya tuh 4 layer ya. Dok, di tengah-tengahnya itu ada emboss. Nah, emboss itu kunci, dia tidak bisa dipalsukan. Oke dok, satu hal ya. Ini untuk memastikan saja. Pada tahun 85 itu kalau tidak salah ada 2 wisuda. Oh ya. 3, kalau ada 3 wisuda itu ya. 3 wisuda tahun 85. Apakah 3 wisuda itu sama semua ijazah kehutanannya? Oh tentu saja sama. Jadi spesimen dari kertasnya itu sama, nggak mungkin. Makanya saya impress gitu loh. Ini ijazah sarjana itu indah sekali dan sangat multi layer ya. Jadi ada emboss yang itu nggak mungkin dipalsukan. Oke. Ya, karena itu pakai mesin yang sangat mahal. Itu embossnya letaknya di tengah, di tengah-tengah kertas. Oke. Di tengah-tengah kertas ya, itu pakai teknik khusus itu gitu. Terus ada macam-macam lah, ada guratan kertas-kertas di dalam. Itu yang nggak mungkin ijazah itu dipalsukan. Sehingga menghasilkan sebuah ijazah yang sangat indah, sangat agung gitu loh, dan sangat sulit dipalsukan. Tapi kalau sarjana mudanya, nah ini hari ini saya dapat. Ini ada suami istri yang dengan murah hati mengirimkan kepada saya ijazah mereka. Fotokopi tentunya ya? Enggak, ijazah asli. Asli? Asli. Dengan kata-kata tolong balikin, enggak? Ya beliau mungkin ingin sekali membantu saya untuk menegakkan kebenaran. Sampai yang asli dikirimkan? Ya, sudah saya terima hari ini.
Oke. Suami istri ini yang satu. Nanti di belakang kita numpang lihat juga ya. Nah, tapi saya enggak, ini karena saya mau akan guna ya, saya mau spill aja. Satu sarjana muda. Nah ini saya melihat, oh ini dia. Orang-orang yang mohon maaf ya, punya kecerdasan, punya wawasan dan segala macam tuh dia tidak berpikir ke situ. Sembarangan saja. Namanya juga kan kalau kebenaran Allah itu ada lagunya, engkau sarjana muda. Ya, jadi apa namanya? Ini sebenarnya yang membuat kemudian peta pertempuran digeser. Dari saya jauh-jauh hari sudah tahu ini. Iya. Kenapa? Iya, targetnya itu memenjarakan kami, kan gitu targetnya. Jadi mungkin kayak semacam gini, apapun yang terjadi pokoknya bungkam mereka. Karena mereka lah yang bisa membongkar kebenaran ini, kan gitu. Masalahnya nih, saya bukan ingin menonjolkan diri ya, wong sama juga jadi korban ya. Maksudnya gini, RRT, Roy, Rismond, Tifa, udah mentok. Artinya siapa lagi? Siapa lagi? Udah mentok, maksudnya dari sisi keberanian, dari sisi argumen-argumen saintifik yang sulit untuk dibantah. Mau siapa lagi? Artinya kalau 3 orang ini dibungkam, nggak ada lagi orang yang akan berani. Itu kalkulasi sederhana sekali. Jangan salah. Kebenaran itu punya jundullah, punya pasukan Allah. Ketika saya udah ingatkan ya, ini saya ingatkan. Ketika Roy dibungkam, ketika Rismond dibungkam, ketika Tifa dibungkam akan muncul 1000 Roy, 1000 Rismond, 1000 Tifa. Saya pastikan itu. Karena ini adalah milik Allah. Allah sendiri yang sudah membuka itu. Sehingga nanti akan bermunculan anak-anak muda, milenial, zilenial yang jauh lebih cerdas daripada kami, jauh lebih melek teknologi daripada kami, yang akan menyampaikan hasil penelitian mereka. Jadi nggak ada artinya membungkam Roy, membungkam Rismond, membungkam Tifa. Nggak ada artinya. Karena kami ya para ilmuwan itu tidak bisa dibungkam secara fisik. Karena kami lebih daripada fisik. Suara kami itu menembus tembok. Suara kami menembus tembok. Kami nggak dikasih laptop, nggak dikasih HP. Suara kami tetap bisa menembus tembok. Kenapa? Kebenaran yang keluar dari tembok itu. Jadi jangan pernah berpikir, walaupun di dunia, di negara yang nir hukum seperti ini, di mana hukum menjadi alat untuk memelihara kekuasaan itu akan menang terus, tidak bisa. Sejarah ribuan tahun sudah membuktikan kebenaran itu selalu menang. Dibungkam mau seperti apapun, kebenaran itu selalu menang, dan kezoliman itu selalu mendapatkan hukumannya di dunia, bukan cuma di akhirat. Ya, itu ingat itu baik-baik kepada semua orang yang sekarang ini menyalahgunakan kekuasaannya, menyalahgunakan hukum untuk membungkam kebenaran.